Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Santri Nasional atau HSN jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan untuk mengingat dan meneladani semangat jihad para santri, merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelorakan para ulama. Peringatan Hari Santri Nasional mulai disahkan sejak tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri Nasional berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2015, dilansir dari kemenak.go.id. Penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang merupakan fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masa yang dinanti selama ratusan tahun itu akhirnya datang juga. 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan dirinya merdeka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Indonesia langsung mendapat cobaan yang berat. Tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik untuk mendorong tentara sekutu bekerja profesional, hanya mengurus tahanan saja dan tidak mengutak-ngatik status kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hashim lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hashim juga meminta kiai-kiai utama NU melakukan sholat istikharah, salah satunya Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, Jawa Barat. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hashim memimpin langsung pertemuan tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah para kiai utama NU, esok siangnya, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen resolusi jihad ditulis dalam huruf Arab Jawa atau pegon, ditandatangani Kiai Haji Hashim Asy'ari, disebarluaskan ke jaringan pesantren, tak terkecuali kepada komandan-komandan Laskar Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura. Dokumen resolusi jihad juga dimuat di sejumlah media massa pergerakan masa itu. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad dicetuskan, 6.000 tentara sekutu mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah,
ribuan santri dan kiai dari penjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Solusi jihad melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! India dan Pakistan yang membelot ke Indonesia setelah tahu lawan mereka adalah para ulama Islam dan santri yang sedang berjihad membela negaranya. Korban di pihak Indonesia sendiri, 60.000 tentara, laskar, para santri, sukarelawan, dan rakyat Surabaya gugur sebagai syuhada. Tanpa resolusi jihad NU, tidak akan ada peristiwa heroik 10 November 1945. Artinya silahkan, mari kita berperang. Mati syahid. Kalau hidup kita akan menjadi bangsa yang merdeka. Tekad itulah yang ditanamkan oleh resolusi jihad.
Untuk memperingatinya, masyarakat terutama para santri menggelar berbagai acara, mulai dari kegiatan mengaji di majelis taklim, menggelorakan sholawat hingga tablik akbar, atau bisa juga apel besar upacara peringatan. Setelah ditetapkannya Hari Santri pada 22 Oktober, maka setiap tahunnya memiliki tema. Pada tahun 2016 diperingati dengan tema Hari Pesantren untuk Indonesia. Pada tahun 2017 diperingati dengan tema Wajah Pesantren Wajah Indonesia. Pada tahun 2018 diperingati dengan tema Bersama Santri Damailah Negeri. Pada tahun 2019 diperingati dengan tema Santri Unggul Indonesia Makmur. Dan pada tahun 2020 diperingati dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri Nasional. Jadikan ini sebagai momentum bagi kita bersama untuk meneladani perjuangan para ulama dan santri. Bersama kita tumbuhkan semangat perjuangan membangun bangsa dan negara Indonesia, menjaga dan memperkuat NKRI merdeka. Selamat Hari Santri Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakatul Guru SMK Negeri 1 Sukajadi mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang kelima. Santri itu yang pertama, seorang yang nyantri, mengaji pada kiai dan manut sama kiai, itulah santri. Yang kedua, seseorang yang tidak pernah mondok, tidak mengaji, tapi dia mengikuti kiai dan berakhlak seperti santri, maka itu juga dinamakan santri. Santri Sehat Indonesia Kuat. Alhamdulillah, setiap tahunnya SMK Negeri 1 Sukajadi dalam bisa melaksanakan Hari Santri Nasional. Harapan kami dalam melaksanakan Hari Santri Nasional agar peserta didik lebih baik dari hari-hari sebelumnya, lebih baik semangatnya, lebih baik disiplinnya, lebih baik wawasannya, lebih baik kreatifnya, lebih baik inovatifnya, sehingga bisa terbentuk karakter yang sesungguhnya. Ini semuanya demi meraih cita-cita peserta didik kami. Untuk itu selamat untuk kita semuanya dalam melaksanakan Hari Santri Nasional di tahun 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.